Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dan teman-teman YouTuber yang sekarang sedang berkumpul di kota Mekah. Salah satunya ada Hosman bin Affan dan ada Mbak Windy Afrika dan juga Yusuf Musfi Nurul Yakin dan Videos. Nurul Yakin. Nanti saya tulis semua nama YouTubernya di deskripsi ya, insya Allah. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan salah satu TKI yang menurut saya sukses dan kaya. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena beliau bekerja di salah satu hotel bintang 5 yang dekat dengan Masjidil Haram, yaitu Hotel Anjum. Dan saya katakan beliau itu kaya dan sukses karena kenapa? Ternyata beliau memiliki 10 anak dan 8 anak adalah seorang penghafid Al-Quran ya. Ini yang istimewa, Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu, bahkan sahabat ini ada 2 anak yang sekarang sudah diangkat menjadi imam muda di Indonesia. Beliau berada di kediamannya Ustadz Yusuf Mansur ya. Oleh sebab itu mari kita tanyakan kepada beliau, profil beliau dan termasuk anak-anak beliau nanti insya Allah. Ikuti terus videonya, video teman-teman kita juga semua. Jangan lupa sebelum menonton videonya like, comment, and subscribe ya, supaya kita lebih semangat untuk memberikan informasi terbaru khususnya dari Tanah Suci Mekah. Oke, kita langsung kenalan kepada orangnya ya Ustaz ya. Iya, benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih. Ustaz, sebelum lanjut kok saya kayaknya tegang ya sama beliau kayak gimana? Iya betul. Luar biasa. Karena kenapa? Ini pertemuan pertama sahabat saya dengan beliau dan ternyata waktu ngobrol barusan ada sesuatu yang unik yang sekiranya kayaknya saya terpanggil untuk mengangkat kisah ini supaya menjadi inspirasi ya, untuk menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Oke. Aduh, ini dengan Ustadz siapa kalau boleh tahu? Alhamdulillah, nama saya Abdul Jalil Abdullah Musfi Darmu. Berasal dari Madura. Oh, Madura ya. Madura mana? Dari asal saya dari desa, namanya desa itu Pelanggaran. Sekarang pindah ke Beliga, Bangkalan. Bangkalan ya, Masya Allah. Kalau ini siapa ini? Ini anak nomor 10 namanya Abdullah. Oh, anak nomor 10 ya. Ini yang nomor maaf, sorry, anak nomor 9. Masya Allah, ini sampai lupa nomor anak-anaknya sampai lupa. Nomor 9 ini, Masya Allah. Nah, ini anak-anak nanya duluan ya. Silakan, Oke ya. Silakan. Ini Ustadz, saya mendengar katanya antum itu sekarang bekerja di satu hotel bintang 5. Anjum ya, itu jabatannya apa dan Hotel Anjum itu letaknya di mana biar teman-teman juga tahu. Benar. Alhamdulillah, Allah mempertemukan malam hari ini dengan sahabat-sahabat kita, YouTuber kita tanpa kita janjian, tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah walau ta'attum lakhtalaftum fil mi'at, dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan seperti itu. Jadi kalau janjian kadang-kadang satu dan yang lainnya itu pasti ada perbedaan gitu. Tapi ini Allah sudah menakdirkan bisa ketemu di tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, bersyukurillah. Alhamdulillah saya boleh jelaskan Hotel Anjum itu letaknya di Jabal Ka'bah. 50 meter dari masjid yang baru. Iya. Terus 200 meter ke pintu King Malik Fahad. Alhamdulillah saya diangkat sebagai asisten sales manager Hotel Anjum untuk Asia Tenggara. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, begitu. Travel yang bekerja sama kalau di Indonesia saya tidak bisa menyebut satu persatu. Cuman travel yang saya bisa sebut seperti Maktur, Patuna, dan Mutiara Bukonita, dan banyak gitu. Travel yang sudah cinta terhadap
Hotel Anjum. Insya Allah Iya. sebelum beliau jelaskan tentang Hotel Anjum, insya Allah para subscriber entah itu dari subscribernya saya ataupun Pak Islam, insya Allah sudah paham Hotel Anjum Betul. di mana. Karena Tapi- langsung kelihatan ya Benar. dari Masjidil Haram itu Dan- langsung besar iya, kelihatan. Dan saya pun juga karena saya terjun di Motowif dan sering saya bawa jamaah itu di Hotel Anjum, dan di sana recommended banget gitu Iya, kan. betul. Enak, makanannya juga enak, Insya dan hotelnya pun juga megah Masya Allah. banget bagi Bintang saya 5 seperti ya? itu. Betul, di Bintang lima. Masya Allah. Jadi saya ini penasaran, seorang orang desa Benar. dari Madura itu diangkat sebagai apa? Asisten Asisten manajer ya. manajer. Itu gimana sih sejarahnya kok sampai sampean jadi asisten manajer di Hotel Anjum ini? Sebelumnya Ustadz lulusan S3 ya? Saya dari Madura itu dengan niat untuk mengaji di sini. Jadi 10 tahun mengaji, sekolah di Solatias, sambil mengaji ke Abuya almarhum Syekh Muhammad Ali Maliki Subhanallah. dan Syekh Ismail. Juga suka menghadiri majelis-majelis, sering hobi saya itu sholawatan. Masya Allah. Jadi kalau ada sholawatan di mana-mana, saya insya Allah ada di Hadir. situ hadir. Jadi, tadi kenapa saya tanya langsung S3 dan juga sebagainya, karena bagi saya orang bisa menjadi asisten manajer itu dalam benak saya itu harus lulus ini gitu kan, dokter harus ya. lulus itu, gitu kan. Tapi tidak dengan beliau gitu kan. Masya Allah. Itu apa sih rahasianya kok bisa seperti itu? Iya, Itu loh yang betul. penasaran. Jadi setelah itu antum sekolah di Salatia, terus gimana sejarahnya pas jadi asisten manajer ini? Iya, alhamdulillah saya dapat di Salatia itu dapat bahasa Arabnya itu mumtaz gitu. Pak Mumtaz itu Mumtaz bagus itu ya. bagus. Iya, excellent gitu bahasa Inggrisnya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah masuk ke Hotel Anjum itu diangkat sebagai resepsionis. Oh, Resepsionis. Setelah resepsionis 4 tahun, supervisor 9 tahun. Setelah itu 2 tahun jadi trainer itu mengajar staf-stafnya Untuk bahasa adaptasi ataupun adaptasi. etika gitu ya. Iya. Benar. adaptasi sesuai dengan agama gitu, seperti senyum gitu. Benar-benar. Karena tamu itu datangnya ke tanah suci ini tidak ada niat apa-apa, hanya datang kepada mengunjungi dengan labbaiknya Allah, labbaik Allahumma labbaik itu gitu. Jadi sambutan di hotel itu harus begini. Jadi stafnya Anjum itu Sampean yang ngelatih semua ya, ngelatih semua harus tata cara untuk menerima tamu yang ya, baik. Gitu. Tangannya ini harus taruh di dadanya. Oh, pantesan Pas. Ustadz Pak Islam ketika saya bawa jamaah ke sana itu di sana ramah-ramah banget. Ternyata ini Iya, gurunya, iya, itu betul, luar biasa Masya Allah, banget. Masya Allah. Jadi di resepsionis itu insya Allah hitungan angka-angka itu baik staf orang Saudi laki atau perempuan itu insya Allah dari 1 sampai 100 itu sudah hafal. Kebutuhan anduk dan dan semacamnya itu alhamdulillah sudah hafal karena diwajibkan itu seperti itu. Termasuk orang Saudi antum yang ngelatih. Iya. Oh, alhamdulillah. Masya Allah, ini Masya Allah sahabat. Barusan saya sempat terfikir katanya pertama 4 tahun, 9 tahun, 4 tahun jadi resepsionis. Setelah itu 9 tahun jadi supervisor ya. Betul. Nah, itu memang sudah berapa tahun sampean di Arab Saudi itu? Oh iya. Saya itu sudah 33 tahun. Wow, berapa? 33 tahun. 33 tahun. Dengan belajarnya itu, belajarnya Masya Allah. belajarnya 10 tahun gitu. Jadi sudah 33 tahun ya, hampir seumuran saya. Lebih kecil sedikit. Iya. Tapi kalau dari Indonesianya, dari Madura, antum itu lulusan apa sih? Benar. Penasaran? Hanya mengaji Al-Qur'an dengan Nahwu Sharaf, terus Safinah Sulam itu aja. Oh, pondok. Di pondok, Ya, iya. di pondok. Luar Masya biasa. Allah. Jadi lulusan pondok, akhirnya di sini melanjutkan ke Salatia. Iya. Dan sekarang menjadi asisten manajer di Hotel Bintang 5 yang sangat masyhur di Kota Mekah, yaitu Anjum. Jadi ini takutnya ini Pak ya, yang nonton video ini kemungkinan besar banyak orang travel nih, ya kan? Benar. Atau banyak jemaah umroh yang ingin mesen misalnya dapat kamar di Anjum atau sewa kamar di Anjum itu gimana sih caranya? Atau Ya, benar-benar. sekarang kan istilahnya sudah dunia ini tuh sudah dekat gitu. Seperti ya di YouTuber ini ya, YouTube ini.
Alhamdulillah ya, dia kita menawarkan ke travel, terus travel order gitu, pesan melalui email resmi, kondisi kamar, double-nya berapa, triple-nya berapa, code-nya berapa, terus minta dengan makannya atau bagaimana. Oh, berarti Seperti itu. intinya langsung bisa Langsung melalui konsultasi sama internet, ya. Iya, melalui email semuanya. Kalau boleh tahu, boleh dijelasin emailnya atau nanti saya taruh di Iya. deskripsi. Oke, email saya itu abduljalil.darmu@anjum.hotel. Oke, nanti kita Jadi lihat insya Allah di nanti deskripsi di ya, bawah kita ini tulisin ya. juga ya. Oke, Insya Allah. biar tidak repot. Ini masya Juga Allah. nomor WA juga boleh nanti diketik sama. Iya, nomor WA nanti saya ketik juga biar misalnya langsung mau pesan ke beliau, nanti tinggal WA aja ya, Iya. masya Allah. Ya, dijamin masya Allah. Seperti gimana Ustadz keadaan di Hotel Anjum yang antum tahu? Kalau saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk, Oh boleh nih dong, masya Allah ada Boleh, sahabat boleh, salam nih, boleh. seniority nih. Boleh. Ini kayaknya nggak Bisa. muat kalau nggak rapetin aja dikit nih. Nggak Bapak ya gabung ya. Oh, iya, Karena harus saya dah, dari harus. tadi tuh kayaknya kepo banget ingin dengar informasi-informasi, kayaknya sangat bermanfaat banget untuk Ini umroh mau dibuka loh, ternyata beliau bosnya Anjum ini Loh. yang punya bintang 5 ini, Kayaknya masya sahabat salam juga Allah. harus mendekat nih biar tahu Betul. informasi terbaru. Ini nggak tahu nih sahabat nih, sahabat salam masuk kamera apa enggak nih? Nggak apa-apa masuk atau Saya enggak. meragukan nih, kesini dikit. Iya. Yang penting dengar suaranya sahabat. Iya, iya, betul. Oke, kita lanjutkan nih ya, Ya. karena barusan kita sudah bongkar-bongkar nih ternyata Masya dia Allah. manajer. Masya Apa Allah. sih? Salam kenal dulu Ah. dong saya biar tahu. Ah. Masa saya nggak dikenalin Sudah dulu? kenalin, makanya nanti nonton. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua nih, untuk semua para vlogger nih, salam kenal dari sahabat salam, dan alhamdulillah hari ini malam hari ini bisa silaturahmi ke tempat beliau ya, dan alhamdulillah hari ini kita sharing informasi-informasi yang insya Allah sangat bermanfaat banget untuk kalian semua yang ingin tahu seputar pelaksanaan ibadah umrah dan ibadah haji tentunya. Iya betul. Ya. Nih, kok serak-serak bahasa Jangan- suaranya? dan Ya jangan karena lupa, saya di habis sini nyanyi, juga ada habis kameranya ya. habis manggung. Dilihat Ini kamera banyak, Iya, jangan nggak satu apa-apa sih. fokus. Pokoknya buat dadah dulu. semua vlogger nih dan semua viewers ataupun penonton yang setia mengikuti channel dari kami semua, mudah-mudahan Allah segerakan Amin, ya bisa Allah. menjalankan Amin, ibadah umrah dan amin, ibadah haji. amin. Oke. Kita lanjut biar saya menjadi pendengar Benar. setia. Oke. Karena penasaran ini. Penasaran nih. Dan saya mudah-mudahan semuanya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Dan amin. penonton semuanya di semua YouTuber yang ada di channel-channel masing-masing, Benar. semuanya bisa puasa di bulan puasa tahun 2021. Amin, Dan amin. bisa umroh dengan semua keluarganya, Ya juga Allah. bisa haji. Amin, insyaallah. amin. Kita semua yang ada mukimin Mekah dan mukimin seluruh Saudi, insya Allah bisa umroh, dan keluarga kita yang berada di Indonesia dan penonton semua yang Amin, di amin. channel masing-masing gitu. Betul. Amin. Amin. Masya Amin. Allah. Ini. Jadi kayaknya Mas Faiz selama dari tadi ada yang banyak ditanyain sih, ada yang banyak penasaran itu maksudnya. Betul Apa sih? sekali, betul sekali. Ternyata beliau itu selain sukses di Hotel di Anjum. Hotel Anjum katanya Katanya ya. ada sukses lain. Mungkin ada sahabat YouTuber yang mau bertanya. Siap. Ini, Ini oh, oke. terus terang ya Ah. di belakang kamera banyak Banyak yang Nah, meliput harus- ini karena harus- beliau masya Allah sangat terkenal di kota Mekah ya, masya Allah. Baik, kalau begitu mendingan gantian biar tershoot semua kan Oh, ini iya, banyak. iya. Betul Saya ke betul belakang dulu. betul betul Iya. betul. Ya, oke, biar kesut semua betul Maaf masya Allah. ya, sahabat salam menemukan tempatnya. Gak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kita Assalamualaikum silaturahmi warahmatullahi bersama ya. wabarakatuh. Ya, Langsung saja, ya siap. saya ingin menanyakan tentang Boleh suaranya dikesarin keluarin. kesuksesan. Betul Kesuksesan. betul kesuksesan ya. Kesuksesannya di sini saya melihat dan mendengarkan tadi bahwa beliau ini adalah seorang manajer di Hotel Bintang 5, kemudian mempunyai 10 anak dan 90% semuanya hafid. 8 dari 10 itu katanya 8 Iya, sih. Sudah ya Delapan. sudah Ya sudah. alhamdulillah yang 10 ini sudah di perjalanan, tapi yang sudah mungkin bahasa Arabnya itu mungkin yang sudah hafalannya itu Mumtaz. tidak meragukan itu sudah 8. 8 ya. Ini 30 juz ya. 30 juz. Masya Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara membagi waktunya. Mendidik ya. Ya, mendidik, membagi waktu, karena
terus terang kalau di hotel itu ribuan. Betul. Ribuan, apalagi pada musim umroh dan juga musim haji. Oke. Bintang 5 lagi untuk Betul. menjaga kualitas pelayanan. Kemudian yang tidak kalah penting, kadang orang kaya itu lupa mendidik anak. Tapi seperti Pak Ustadz tadi, Masya Allah, anaknya sudah pintar-pintar semua sampai hafid. Nah, Oke. ini Kita tanyakan aja langsung ya. Oke. tipsnya bagaimana. Jadi poinnya Monggo, Ustadz, silakan. beliau menanyakan bagaimana sih membagi waktu sampean kerja di hotel sedangkan masih bisa mendidik anak. Itu gimana? Ya, yang pertama Al-Quran ini sudah Allah menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di tafsirnya inna wa inna lahu lahafidun itu ibaratnya seperti botol ini ya. Jadi seperti botol kosong ini. Jadi semua hamba itu seperti botol kosong, hanya punya niat untuk mengisi. Jadi Al-Quran itu kalau kita punya niat, saya sendiri atau anak saya sudah punya niat anak ini mau diisi Al-Quran, ya seperti HP juga, kita beli HP baru mau diisi Al-Quran, insya Allah terisi. Wa ma taufiqi illa billah. Seperti itu yang satu. Kedua, untuk mengatur waktu anak-anak itu saya bagi tugas, karena istri saya itu tidak punya kerjaan. Jadi supaya waktunya itu bermanfaat jadi ibadah, sambil goreng juga, sambil memperhatikan anaknya gitu, sambil masa itu. Gitu. Jadi tolong ini si Muhammad ya, Muhammad itu pertama, anak pertama Muhammad Abdul Basit itu, ini anak kamu ini satu hari itu harus menghafal pertama itu 3 ayat, besoknya bisa 3 ayat, ditambah lagi gitu. Jadi setelah saya pulang dari hotel itu ditanya, apakah ini Muhammad atau Abdul Basit ini sudah menyetor? Enggak. Kalau enggak menyetor tidak boleh main. Jadi disekak kemauan itu. Setiap anak itu punya ingin keluar rumah, ingin main bola, ingin main sepeda, itu enggak boleh keluar kecuali bisa menyetor. Jadi anak saya itu walaupun perempuan harus menghafal Al-Quran, karena Al-Quran ini pahalanya luar biasa. Ngerti tidak ngerti itu dapat pahala. Pahalanya bukan untuk orang tuanya, pahalanya kepada ke nenek saya, ke asal usul kita, dan Kebagian pokoknya semua kebagian ya, semua semuanya dari awal. sampai 10 dari 40 dari tetangga itu akan mendapatkan pahala dari pahalanya. Al-Quran itu ya. Seperti di rumah ini ada wifi gitu istilahnya. Kalau dikasih nomor wifi itu tetangga-tetangga itu akan mendapatkan Jaringan sinyalnya gitu. juga. Masya Allah. Kalau boleh tahu, Ustadz sendiri nih hafal Iya. Al-Quran nggak? Alhamdulillah. Oh, jadi Dulu- beliau pastinya. Dulu saya mengaji di Masjidil Haram di Wabu Syamiyah. Nama guru saya alhamdulillah masih hidup. Jadi guru di Masjidil Haram. Jadi guru di Sholatiyah namanya Qori Siraj Ahmad. Sanad saya sampai ke Rasulullah SAW Masya Allah. sama beliau. Jadi yang menerima setoran itu istri kan? Jadi untuk menghafal sama istri, kemudian disetorkan ke saya. Setelah disetorkan ke saya, disetorkan ke gurunya. Gurunya itu adik saya namanya Abdul Hadi Abdullah Darmu. Itu 25 tahun jadi guru di Masjidil Haram, lantai 2 di King Fahad. Salah satu-satunya orang Indonesia yang di guru tahfidz itu Abdul Hadi Abdullah, itu adik saya. Antum. Terus kemudian anak saya Muhammad, kemudian Abdul Basit yang sekarang ada di Indonesia lagi ambil S2. Masya Allah. Jadi adik antum dan anak antum menjadi pengajar Al-Quran di Masjidil Haram Mekah. Betul. Masya Allah. Lantai 2 di King Fahad. Lantai 2 di King Fahad ya. Boleh. Kalau ke sana bisa Iya. ketemu di sana ya. Masya Allah, ini sahabat. Abdul Hadi juga ngajar. Waktunya Waktunya penting. mengajar itu dari hari Minggu sampai hari Kamis, dari jam dari sholat asar sampai isya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa ya YouTuber yang di belakang ini, kalau ada pertanyaan nanti Benar. diajukan aja biar nanti sama. Ini Ustadz, saya pernah juga mendengar katanya
ada anak antum yang dua, nggak tahu yang pertama apa yang kedua, itu diangkat menjadi imam muda di Indonesia. Katanya ada di kediaman Ustadz Yusuf Mansur, apa benar seperti itu? Eh, dari tahun 2015 anak saya itu ketemunya dengan Ustadz Yusuf Mansur karena dia jadi imam di salah satu rumah transit di Bathak Quraisy. Dia sedang sholat maghrib dan isya, terus Ustadz Yusuf Mansur jadi makmumnya. Terus setelah itu diajak sama Ustadz Yusuf Mansur, diajak ke Indonesia untuk memperkembangkan tahfidz Al-Quran di sana. Sejak itu setiap tahun dipanggil oleh Ustadz Yusuf Mansur, dan sekarang juga jadi diangkat jadi imam mudanya Ustadz Yusuf Mansur. Sekarang di bulan ini ditugaskan ke Palembang, terus kemarin kemarin ada di Bogor, hari ini ada di Sukabumi. Pindah-pindah ya berarti. Pindah-pindah. Bukan di pesantrennya beliau ya. Iya. Oh, pindah-pindah tempatnya, Masya Allah. Kalau boleh tahu katanya anak antum yang viral di YouTube juga ya? Iya, bukan viral ya istilahnya. Pernah saya melihat kalau yang siapa itu namanya? Abdul Basit Musfi. Nah, ya pokoknya ini sahabat yang pengen tahu anak beliau yang sekarang ada di Indonesia ya. Ketik aja di YouTube Abdul Basit Musfi ya. Itu sudah ada di situ, Masya Allah. Suaranya bagus juga. Masya Allah. Dia senang mendengar Syekh Bandar Belila. Jadi bacaannya itu walaupun nggak sama tapi mirip. Iya, Syekh Bandar Balila itu salah satu imam Masjidil Haram ya, yang sudah masyhur, yang sering kita dengar. Kalau boleh tahu ini juga, ini maaf ya, yang lain ini saya penasaran banget nih. Silakan. Ini semakin semangat saya, sahabat. Anak beliau katanya lulusan Ummul Qura, apa benar Ustaz? Betul, ya yang sudah lulus Ummul Qura itu Muhammad, dia lulus bagian tafsir. Oh, bagian tafsir. Iya, Mbak Abdul Basit ini Usuluddin. Nah, sekarang melanjutkan S2-nya di Win Sunan Ampel, bagian hadis. Masya Allah, tabarakallah ini. Mohon doanya semuanya. Amin. Penonton mudah-mudahan apa langkah-langkahnya Abdul Basit mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, ya taala. Rabb, amin. Dapat ridhonya dan mudah-mudahan punya pesantren di Surabaya atau di Amin. Indonesia atau di Madura karena berasal dari Madura. Amin. Dan satu hal juga buat seluruh yang menonton video ini, semoga mempunyai anak yang bisa menghafal Al-Quran. Amin. Hafiz dan hafizah. Amin. Allahumma Amin. amin. Nah, ini saya penasaran lagi. Jadi anak antum kan di Ummul Qura. Sebenarnya berapa orang sih yang di Ummul Qura? Universitas Ummul Qura, biar tahu ini sahabat-sahabat semua, adalah salah satu universitas favorit terbesar di Kota Mekah kalau nggak salah ya. Betul. Jadi untuk masuknya aja sangat sulit. Betul. Alhamdulillah itu berkahnya Al-Qur'an. Masya Allah. Juga karena Abdul Basit itu dapat syahadat tafawuk. Syahadat tafawuk itu artinya terbaik di Jam'iyah Tahfidzul Quran itu ketika ujian 30 juz dapat nilai terbaik. Berapa itu nih? Dapat 99. 99 hampir 100 ya. Ini di tahfidz Al-Qur'an ya. Ya, waktu itu usianya 9 tahun. Jadi alhamdulillah dengan barokahnya Al-Quran ini bisa diterima di Ummul Qura. Karena saya dengar beliau itu lulusan swasta kalau nggak salah ya. Iya. Jadi nggak mungkin kalau kan swasta itu bisa masuk, tapi dengan barokahnya ataupun dengan bisa menghafal Karena Al-Quran, hafalan Al-Qur'annya ya, Insya sehingga Allah, luar biasa, diterima di Universitas Ummul Qura. Betul. Mungkin teman-teman sudah tahu semua ya bagaimana sulitnya untuk masuk ke Universitas Ummul Qura. Benar banget. Dan yang dua sudah sarjana dari Ummul Qura ya. Dan sekarang yang masih ada di Ummul Qura masih ada berapa? Adiknya namanya Zahroh. Oh, perempuan. Perempuan. Ya alhamdulillah dia sudah hafidhah 30 juz, dapat nilai 95. Ini bukan riak ya. Iya, bukan. Biar ini jadi gambaran, betul. Jadi motivasi untuk Motivasi yang lain. Saya innamal a'malu binniyat. Betul. Iya.
Terus kemudian ya Yusuf ini di belakang ini. Oh, masih di Ummul Qura nih, ada di belakang orangnya nih, masya Allah. Boleh masuk sebentar, boleh masuk sebentar. Boleh masuk sebentar. Ini anak beliau yang masih di Ummul Qura nih. Ini Sebentar nih, di sini. dekat dengan boleh Oh, dekat. nih. Ini keren Oke, banget. siap. Masya Allah, ini ternyata ada apa panggilnya ya? Saya kayaknya Ustadz deh, panggilnya Ustadz. Karena Jangan Ustadz, Yusuf apa? aja. Adik Yusuf nih, adik Ustadz Yusuf. Gaul. Sekarang masih di Ummul Qura. Enggak, bukan di Ummul Qura, di Kuliatul Haram. Kuliatul Haram. Tinggal 1 tahun. Oh, tinggal 1 tahun ya, masya Allah. Beliau yang masih kuliah dan yang 2 lulusan Ummul Qura ya, masya Allah, masya Allah. Ya, saya Dan pokoknya saya kayak enak aja barengan sama orang yang Di- ahli sejuk, Al-Quran sejuk. gitu ya. Jadi merinding dari tadi Oh, gitu masya kan. Allah, masya Allah. Ini kan saya banyak teman-teman di Jeddah nih. Katanya anak antum itu sering ikut lomba di Iya, apa betul. di Saya sekolah dengar apa ya? Sekolah Masjid Indonesia Jeddah ya. Iya. Apa benar itu, Ustaz? Alhamdulillah anak saya setiap bulan Ramadan itu dapat juara terus, baik yang laki atau perempuan gitu. Juara 1 terus, Luar baik biasa. 30 juz atau 5 juz atau yang 1 juz gitu. Masya Allah, masya Jadi Allah. alhamdulillah yang sudah kenal konjen, Pak Konjen semuanya udah kenal istilahnya. Sampai sekarang itu saya didatangi Pak Imron, Ketua PCNU PCNU Arab Saudi. datang ke rumah. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Pak Tobib, Dengan dengan Tabib Pak- Jajar itu. ya, terus dengan Pak Selamat yang baru Iya, meninggal iya, itu. iya, selamat. Terus dengan Pak Azman, Iya, Pak saya Azman. ditugas untuk menjadi guru tahfidz online. Masya Alhamdulillah Allah. sudah santrinya sudah 40 yang aktif, Masya Allah setiap hari, karena saya mengajar itu dari asar sampai jam 9 malam online. Allah. Dan Masya malah Allah, bertambah ada yang dari Indonesia, anak kecil. Dari Bogor, Dia dari bangun Pak di Indonesia jam 1, di sini ya. Jam 9. Iya masih Iya, Isya. habis Masih Isya ya. Isya. Jadi dia tengah malam Iya, belajar iya. ikut belajar juga ya di Iya. Indonesia, Masya Allah. Pokoknya alasannya itu satu, Heeh. dikarenakan cinta terhadap Al-Quran. Betul. Ya. Ini Ustadz, karena kita itu penasaran seperti apa sih cara bacanya kalau hafal di Al-Quran ini. Mungkin ini dengan adik siapa Ya, ini? ini dari tadi nggak ditanyain kan saya nanya. Heeh. Jadi adik ini saya dengar katanya pernah jadi imam, itu di mana itu? Alhamdulillah anak-anak saya semuanya itu ditugaskan dari Jam'iyah, dari yayasan itu ditugaskan untuk jadi imam tarawih setiap Ramadan gitu. Setiap Ramadan. Setiap Ramadan. Setiap Ramadan. Dan ini alhamdulillah di tahun 2019 ini jadi imam tarawih dengan kakaknya Muhammad, itu namanya Masjid As-Saidi di Mekah. Oh, di Mekah Di ya. Mekah ya, alhamdulillah dia jadi imam tarawih dan tahajud juga. Tahajud Masya juga. Allah. Umur pada waktu itu Pada waktu itu 12 tahun. umur 12 tahun menjadi Sudah menjadi imam di imam. masjid di Mekah loh. Iya. Itu uniknya sahabat, karena di Mekah itu tidak boleh menjadi imam masjid apalagi tarawih kecuali bisa menghafal Al-Quran. Berarti beliau udah 30 juz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kok penasaran Ustaz? Umurnya Boleh nggak sekarang. kalau baca Sekarang umur berapa? Umurnya sekarang. Berarti 14. 14 ya? Masya Allah. Sejak 2 tahun yang lalu berarti ya. 2000 kurang lebih 2019. Iya, Benar jadi nggak? Iya. tahun 2000 kan ada corona nih. Iya. Betul, berarti di stop dulu ya. Masya Allah. Nanti sekarang beliau ini adik umur 14. 14. Sudah menjadi imam. Di masjid yang ada di kota Mekah, yang mana Masya kita Allah, ketahui ya bersama Allah. di sini nih harus hafid Al-Quran. Saya penasaran Ustaz, dari tadi nih pengen dengar sedikit dong apa baca ayat Al-Quran lah. Tapi Dari sebelum baca saya mah harus siap terlebih dahulu karena setiap saya dengar orang kayak gituan langsung baper nanti. Terharu banget. Jadi, coba, Bisa coba. nggak adek siapa ini namanya? Lupa. Abdullah. Abdullah, ya Allah. Ini sahabat kita dengarkan ya. Jujur, mohon sebelum dilanjut mohon maaf tadi bukan lebay ya, tapi memang kenyataannya kayak gitu. Kalau kan dengar ayat-ayat itu udah luar biasa banget. Masya Allah, Lanjut, Masya Allah. lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ما ينزل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. Masya Benar, Allah. sahabat Jadi sahabat Filah, sahabat semuanya, saya doakan langsung dari kota Makkah Al-Mukarramah. Semoga yang menonton video ini semoga kelak mempunyai anak yang soleh dan soleha dan mempunyai anak yang bisa hafiz Al-Quran, Amin, ya semoga Allah. bisa amin. Amin. Bener, ini saya sahabat sebenarnya kita itu malu ya. Kita sudah umur gini satu surah pun kita nggak hafal. Dan beliau Gak usah surah satu pun. Yasin aja masih yang udah nyampe tengah masih kembali lagi ke depan gitu kan. Kalau saya pribadi mah gitu. Tapi masya Allah dengan beliau udah keluarganya udah habis semuanya. Itu kayaknya kalau saya mah baper kalau orang-orang yang kayak ginian. jadi ini boleh saya kasih penjelasan untuk cara menghafal Al-Quran walaupun usia kita sudah tua. Betul. Saya menghafal Al-Quran ini sudah usia 18 tahun. Jadi kata guru saya itu setiap habis sholat itu kamu menghafal 2 ayat aja. Setiap sholat subuh 2 ayat, zuhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Sudah dikumpulkan berapa ayat itu aja supaya tidak berat karena kita punya tugas kan, punya kerjaan sana sini. Sudah buka, nah sekarang Quran sudah ada di dalam hafid kita, buka 2 ayat itu aja. Insyaallah. Begitu. ini Jadi sahabat insyaallah meskipun umur sudah Berlanjut. insyaallah kalau Jadi, kan sudah ada tidak ada keinginan, batasan umur ya. dan ada tahulah teknisnya dari beliau insyaallah Insyaallah. bisa insyaallah. Iya, dan juga istilahnya ya kalau bahasa Maduranya itu kalau tangan sebelah tidak akan berbunyi gitu ya. Benar. Jadi untuk untuk kita mendapat pahala semuanya dalam rumah itu bisa kita kehidupan kita tenang, itu istri kita itu harus punya kewajiban untuk menjaga anak kita. Oh benar. Begitu. Jadi yang jadi pusat utama itu adalah istri. Istri ya, intinya karena gitu kan. waktunya lebih banyak gitu. Benar. Jadi Waktunya lebih banyak dengan anak-anak. benar. Jadi pas Betul. saya ingat dengan pelajaran yang pernah saya ketahui bahwasanya sejak kapan untuk mendidik seorang anak itu yaitu ketika mencari pendamping hidup. Betul. Sejak itu. Jadi kalau misalkan sejak mendamping hidup itu istrinya sudah solehah,
insya Allah anaknya itu akan menjadi Iya. Betul nih. Walaupun tidak soleha kita doakan. benar. Kita doakan supaya jadi soleha. Iya, Ada supaya keinginan tidak gitu ya, soleha. masya Allah. Masya Allah. Saya penasaran juga nih ke anak antum ini, kan beliau menghafal Al-Quran. Apakah dia tidak ada kesempatan untuk main, Ustaz? Ada. Ada. Main itu ada. Ada. Kalau boleh tahu nih hobi main apa, Dek? Ini main bola. Main bola ya. Oh, Main bola. jadi Pantesan bisa kan main bola bisa. ya. Jadi tidak pas di streng-streng Enggak, banget ya. enggak. Heeh. Jadi otak itu supaya ada refreshingnya itu istilahnya apa terbuka gitu. Udah saya minta anak saya ini setor pelajaran baru dan murojaahnya setengah juz istilahnya. Kalau masih kecil satu surat atau kalau udah tingkat setengah juz atau seperempat juz. Setelah itu bebas. Cuma Boleh main keluar bola rumah. ya. Hah? Bukan cuma main bola. Ah. Jadi main bola setelah ngetor Ngetor. hafalan ya. Hafalan. Gamers dia. Oh, dia dua gamers loh. Iya, gamers. Oh, dia Jangan juga salah bisa orang- main game. Jangan salah, orang yang hafal Al-Quran Jadi- itu nggak suka sama game juga. Oh, Iya. main- Jadi kayak kanan bisa jalan, kiri bisa jalan. Jadi gitu. itu menjawab ya bahwa bukan kita menghafal Al-Quran nggak boleh yang lain. Benar, Ternyata benar, dia benar. main game boleh juga. Bisa. Yang penting dia harus memenuhi target untuk setorannya itu ya. Istilahnya Masya Allah. Al-Quran itu istilahnya seperti jadwal makan kita. Kalau kita nggak makan pagi, bagaimana perut? Berbunyi kan? Heeh, betul. Nggak makan siang, berbunyi juga. Setor Al-Quran, silakan mau main apa aja. Jadi Mau main game silakan, mau keluar juga silakan. Jadi di rumah itu kita tugas diri kita itu gimana kita rapiin amal-amalan kita. Amalan harian. Karena waktu itu kita nggak bisa rapiin karena tetap 24 jam. betul. Jadi kayak adik saya dan saya, apa yang pertama kita hafalin ya, Hafalin. supaya cepat selesai, cepat hafal, cepat ngetor ya, supaya kita cepat Main. Main, Oh. Masya Allah. Berarti Ini ada bagus. idenya itu kita Kewajibannya kita Iya, lakukan. amalan kita dulu itu. Oh, betul. Ini Itu bagus. amalan kita itu gimana? Oke. Jadi sudah dijadikan Ini kebiasaan. ini saya mau nanya langsung ke siapa namanya? Yusuf. Yusuf ya. Bisa hadir sahabat, beliau punya channel apa namanya? Yusuf Musfi. Yusuf Mosfi ya, bisa hadir di channel beliau Yusuf Mosfi, nanti saya tulis di bawah. Masya Ustaz, Allah. mungkin kasih surat sedikit aja. Enggak, ini waktunya bentar ya. Karena ini mau nanya, saya mau nanya dari antum, bagaimana sih Bapak ini di rumah, apakah pemarah atau gimana menurut antum? Marah kalau nggak nyetor. Enggak, gimana? Jadi persyaratan ayah yang penting ya harus ada setoran dalam sehari itu, kalau tidak pasti ada marah. Marah ya, Ya. kalau Jadi, kalau iya. lalai di kewajibannya Mungkin itu lebih ke setoran. arah tegas gitu Ah, ya. ah. Ya, Masya ya, Allah. marahnya itu bukan marah karena benci atau apa, tapi sayang sama kita. Masya Allah. Dan ya ayah ya mungkin saya udah dewasa ya. Heeh. Ya. Karena ya biar nggak nyesel kalau kita sudah tua gitu. Betul. Masya Dan Allah. ya dipikir-pikir apa ruginya kita ngaji. Pahala buat kita, pahala ke orang tua, Orang tua dan kita. pahala ke keluarga-keluarga Keluarga yang kita. lain. dan keturunan, dan kita juga baca Al-Quran, yang dengar aja dapat pahala. Benar banget. Subhanallah. Dan musabibnya orang tua dan guru kita, masyayikh kita, dan semua dapat pahala. Masya Allah. Yang Anak- mujizat Al-Quran banyak. Nah, anaknya aja sudah jadi ustaz. Insya Allah. Kalau Insya Allah. Faiz dapat udah berapa juz hafal? Saya sudah di luar kepala semua. Nggak ada yang masuk. Ada yang kan? masuk. Subhanallah. Ini Masya Allah, ini sahabat beliau keluarga yang hafid Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya Betul. kepada yang lain. Dan Insya Allah Ustadz, saya mau suatu saat kalau sudah pandemi ini sudah selesai, kita main-main ke Hotel Anjum ya Insya Allah. Silakan boleh silaturahmi ke rumah saya di Mekah UTB. Oh, insya Allah nanti kita main-main ke sana. Sudah berbagi kepada kita sekali lagi. Mudah-mudahan semua yang menonton di video ini ya Ustadz, mudah-mudahan memiliki anak yang soleh dan soleha. Amin, Seperti amin, Ustadz Allahumma ini, amin. Para penghafal Al-Quran ya insya Allah. Dan saya doakan juga mudah-mudahan yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan
kemudahan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Ustaz Ya, Sukron dan Mbak Windy, Masya Allah udah didoakan langsung barusan ya, dan para YouTuber yang lain Benar. juga mudah-mudahan sukses di channelnya. Oke, demikian untuk bincang-bincang sekarang ini, mudah-mudahan menjadi motivasi kepada sahabat-sahabat di semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share kepada media sosial yang lain supaya supaya lebih banyak orang yang tahu ya tentang bagaimana untuk mendidik anak. Oke. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita dengan niat ibadah. Betul. Amin, Amin ya Allah. Amin. Ini sebagai pertemuan yang Allah mempertemukan kita Amin, amin. di Betul. dunia, ketemu di surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Masya Allah. Oke, demikian dari Tanah Suci Mekah saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pas ini.